Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang ini sangat dirahasiakan oleh Jepang, sampai Jepang menyegel semua stasiun radio, tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, dan Sukarni mendengar kabar itu melalui radio BBC. Kawabi and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabi meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General Sutherland, second from right, General MacArthur's representative. Next, the entrance of the Japanese. They receive the orders of Allied Supreme Commander MacArthur. They are told that American airborne troops will land in the Tokyo area, and that an American-British fleet will steam into Tokyo and land troops. The beginning of the occupation of Japan. Wahai saudara-saudara, baru saja saya mendengar dari siaran radio BBC bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Ini berarti di Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan. Berarti kita harus mendesak golongan tua, terutama Soekarno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sedang dalam keadaan krisis. Kita harus segera memanfaatkan keadaan. Tetapi kita tidak bisa menyerahkan kemerdekaan ke pihak PPKI. Mengapa demikian? Karena PPKI dicetuskan oleh Jepang, kita tidak bisa membiarkan Jepang campur tangan dalam kemerdekaan kita. Itu benar, karena kemerdekaan itu adalah hak rakyat Indonesia. Berarti itu tanggung jawab kita. Maka dari itu, kita harus segera mendesak Bung Karno. Maka dari itu, Bung Syahrir, Saleh, Wikana, dan Darwis segera temui Bung Karno di kediamannya. Para golongan muda akhirnya tiba di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Silakan duduk, saudara-saudara. Bung Karno berada di dalam dan Bung Hatta berada di ruang tamu. Saya akan segera memanggilkan Bung Hatta. Datang kemari, Bung, saya baru saja mendengar dari radio BBC bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Bagaimana kalau kemerdekaan segera dilaksanakan namun tanpa melalui PPKI? Apakah itu benar, Syahrir? Kalau begitu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Namun siapa yang akan memproklamasikannya? Kalau pikir Bung Karno adalah orang yang pantas melakukannya. Namun, apakah Bung Karno menyetujuinya? Karena secara pribadi, Bung Karno adalah... Akhirnya para golongan muda pun pergi dari kediaman Bung Karno, dan di satu sisi Bung Karno dan Bung Hatta mendiskusikan semuanya terlebih dahulu. Tidak boleh gegabah untuk mengambil keputusan, Bung. Kita tidak bisa langsung meyakini yang sampai golongan muda. Ada baiknya jika kita selidiki terlebih dahulu apakah benar berita yang diberitahu golongan muda. Benar sekali, Bung. Sebaiknya kita harus menolak terlebih dahulu usulan Setelah hari itu, para golongan muda bergantian mendatangi kediaman Soekarno untuk mengetahui keputusan Bung Karno. Namun Bung Karno dan Bung Hatta masih bungkam. Belum, kami masih harus memikirkannya. Tapi Bung, kita para pemuda sudah yakin harus memerdekakan Indonesia secepatnya. Benar, Bung, karena juga para pemuda sudah menyetujui hal itu. Setelah para perwakilan pemuda mendatangi Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar segera memerdekakan Indonesia tetap ditolak.
Akhirnya barisan pemuda mengadakan rapat di ruang bakteriologis laboratorium Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 yang diketuai oleh Khairul Saleh yang menghasilkan Amerika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya para pemuda datang kembali ke kediaman Soekarno. Ada perlu apa saudara-saudara datang kemari? Bisakah kami bertemu dengan Bung Karno? Baiklah, aku akan segera memanggilkannya. Ada apa? Bung Karno, bagaimana keputusannya? Masih seperti kemarin, kami belum memutuskan. Apakah keputusannya tidak bisa dipercepat, Bung? Waktu kita tidak banyak untuk menunggu. Benar Bung, kami para pemuda sudah yakin untuk memerdekakan Indonesia. Maaf, tapi kami masih dalam pendirian kami. Kemudian para perwakilan pemuda pun meninggalkan Bung Karno dan pergi ke Cikini untuk merapatkannya yang masih dipimpin oleh Khairul Saleh yang berlangsung hingga tengah malam. Hasil pertemuan itu ialah bagaimanapun kemerdekaan harus diumumkan dan dilaksanakan oleh bangsa itu sendiri. Orang yang tepat untuk melaksanakannya adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian para pemuda memutuskan untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Malam harinya Soekarni, Latief, dan Sudiro datang ke kediaman Soekarno. Malam-malam begini datang kemari, kami harus bertemu Soekarno Bu, ini penting. Silahkan melakukannya sendiri. Baik Bu. Bung. Ada masalah apa datang menemuiku malam-malam begini? Maaf mengganggu, Bung, tapi kau harus mengikuti kami sekarang. Kemana? Tidak perlu banyak tanya, Bung. Ikut kami segera. Pada pagi hari tanggal 16 Agustus, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma mencari informasi kepastian tentang informasi menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kemudian mereka kaget karena Soekarno dan Hatta menghilang. Kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Sepertinya golongan muda mengetahui keberadaan mereka. Kemudian mereka pergi ke kediaman Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang. Ada tujuan apa saudara Ahmad Subarjo datang kemari? Ada yang saya ingin tanyakan Laksamana. Apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah benar berita tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu? Ya, itu yang benar. Jepang menyerah kepada sekutu setelah terjadinya pengeboman di dua kota, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Setelah mendengar pernyataan Laksamana Maeda, Ahmad Subarjo pergi ke kantornya dan kaget melihat Wikana di sana. Apa mengetahui di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Tidak, aku tidak tahu. Kemudian Wikana pergi bertemu Sayuti Melik dan BM Dia. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka masih seperti kemarin. Iya, mereka masih tetap pada prinsip mereka. Tenang. Kalian harus yakin kepada saya, kemerdekaan akan segera terlaksanakan. Saya sudah ada bukti kekalahan Jepang bahwa Soekarno dan Hatta kembali. Tidak, kami tidak ingin rencana kami gagal. Soekarno dan Hatta tidak menyetujui kemerdekaan karena belum percaya akan kekalahan Jepang. Namun, sekarang saya memiliki buktinya, jadi percayalah kepada saya. Baiklah, Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Barjo akhirnya menuju Rengas Dengklok dan meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan besok, 17 Agustus. Kemudian para pemuda mau membawa Soekarno dan Hatta kembali. Mereka tiba pukul 11.00 malam, tanggal 16 Agustus. Ketemu anggota PPKI yang ada di Jakarta dan kumpulkan mereka di Hotel Des Indes. Baiklah. Setelah Subarjo menghubungi para anggota PPKI, dia akhirnya pergi ke hotel. Namun karena hotel tidak bersedia menyediakan tempat rapat malam itu, akhirnya dengan usaha Ahmad Subarjo pertemuan dipindahkan ke kediaman Laksamana Maeda. Pertama, mari kita menyusun teks proklamasinya. Bagaimana kalau kalimat pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Dan kalimat keduanya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Baiklah, mari digabungkan dua kalimat itu. Kedua kalimat itu digabungkan kemudian dibacakan hasil rumusannya kepada semua anggota yang hadir dan secara bulat disetujui oleh semuanya. Kemudian IR Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik ulang naskah tersebut. Setelah kita sepakati, saya meminta Sayuti Melik untuk mengetiknya. Baiklah, saya akan mengetiknya. Setelah selesai diketik, Soekarno mengusulkan agar teks tersebut ditandatangani oleh semua yang ada di sana, tetapi para pemuda menolak. Sebaiknya ini oleh semua yang ada. Tidak, saya mengagar ini ditandatangani oleh Soekarno, hatta atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju, Merdeka Satu. Dan atas desakan semua anggota yang hadir pada malam itu, Soekarno menandatangani teks itu atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus, pembacaan teks proklamasi semula akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun akhirnya dialihkan ke kediaman IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini dikarenakan di lapangan Ikada ada pasukan Jepang bersenjata lengkap sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan dan akhirnya pembacaan diputuskan untuk dipindahkan ke kediaman Soekarno yang dibantu oleh Wali Kota Jakarta untuk mempersiapkan mikrofon dan alat pengeras suara. Di sisi lain, Suhut menyiapkan tiang bendera dari bambu yang diberi tali. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati dan kemudian diberikan ke Latif Hendraningrat untuk dikibarkan. Baiklah, berikan itu kepada Latif untuk nanti dikibarkan. Untuk menjadi pengibar bendera nanti. Siap, Ibu Fatmawati. Tokoh nasional pada datang dan menunggumu. Mari bacakan proklamasinya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, kedua pemimpin tersebut kemudian menuju tempat yang telah disediakan. Upacara berlangsung tanpa protokol. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi telah berdiri tegak. Demikian pula para hadirin. Suasana sangat hening dan khidmat IR Soekarno mendekati mikrofon dan dengan suara yang mantap mengucapkan pidato pendahuluan. Sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenal pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.